Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi pelajaran saya yang berkenaan mengenai literasi digital dengan menggunakan media PowerPoint. Mungkin langsung saja ke PowerPoint-nya. Oke. Sebelum memasuki pembahasan mengenai materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Ridho Rianto dengan nomor NIM 20021100148. Saya berasal dari kelas literasi digital D, jurusan akuntansi ya. Tahun pembuatan video tahun 2021, yang pastinya saya berasal dari Universitas Riau. Oke, saya rasa cukup perkenalan diri, mungkin langsung saja kepada materinya. Saya akan membahas mengenai materi urgensi literasi digital. Nah, sebelum memasuki pembahasan lebih dalam mengenai pentingnya pelajaran literasi digital, akan lebih baiknya kita memahami makna dari literasi digital itu sendiri. Nah, literasi itu ya adalah sebuah kemampuan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah. Jadi literasi itu bukan hanya sekedar membaca saja, yang selama ini persepsi bahwa literasi itu hanya sekedar membaca. Namun dalam hal ini kita akan memahami literasi itu secara mendalam, yakni bukan hanya dalam ruang lingkup membaca saja, tetapi sudah termasuk di situ menulis, berbicara, serta menghitung yang nanti pada akhirnya dapat memecahkan suatu masalah. Nah, kemudian apa sih yang dikatakan dengan literasi digital? Nah, literasi digital itu sendiri adalah sebuah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita bingung apa itu digital ya kan? Nah, kita tidak usah membahas lebih jauh mengenai contoh dari digital. Ya, salah satu perangkat yang mungkin kita sering gunakan ialah smartphone. Smartphone merupakan sebuah generasi dari digital itu sendiri, yang dimana yang dimaksud mungkin kita apabila kita masukkan ke dalam contoh, yang dimaksud dengan literasi digital mengenai smartphone adalah sebuah kemampuan dalam mengoperasikan smartphone, ya, menemukan berbagai fitur-fitur serta dapat mengimplementasikan berbagai fitur-fitur tersebut guna untuk kemudahan dalam mengolah informasi dalam smartphone tersebut. Itu termasuk salah satu pengertian literasi digital secara lebih khususnya yang kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga beberapa ahli yang mengatakan bahwa literasi digital itu juga dalam lingkup kemampuan yang memahami serta mengetahui lebih mendalam mengenai teknologi informatika, teknologi informasi dan komunikasi. Ya, itu merupakan salah satu pandangan dari beberapa ahli. Namun yang pastinya literasi digital itu adalah sebuah kemampuan dalam menggunakan media digital. Itu adalah pengertian secara umumnya. Kemudian ya, kita akan membahas mengenai pentingnya adanya literasi digital. Ketika ditanya apakah penting literasi digital, jawabannya ya penting. Karena dengan adanya literasi digital itu juga akan secara tidak langsung akan mengaruhi pola pikir seseorang. Ya, dengan kemampuan dia dalam menggunakan digital, maka pola pikir seseorang itu ya selalu mengalami perubahan yang jelasnya. Perubahan pola pikir itu ditentukan pada sikap kita dalam mengoperasikan digital itu sendiri. Makanya dalam
mengoperasikan digital, kita harus memiliki sifat tanggung jawab agar kita memiliki etika dalam pengoperasian literasi digital. Nah, pola pikir ini bisa berubah secara progres apabila kita memiliki etika yang sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam hal atau dalam pengertiannya, kita melakukan dengan positif digital tersebut, ya. Itulah literasi digital akan merubah pola pikir seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang semulanya bersifat manual menjadi bersifat lebih efektif dan efisien. Nah, mengapa penting? Nah, di dalam sebuah pendapatan mengapa penting? Nah, di dalam sebuah pendapat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjelaskan bahwasanya penting adanya sebuah literasi digital. Nah, dalam hal ini dia memberikan beberapa hal ataupun poin yang mana literasi digitalnya akan mempengaruhi seorang individu, di mana literasi digitalnya akan membentuk pikirannya kritis, kreatif, dan inovatif. Ya, seseorang yang memahami mengenai dunia digital, seseorang yang memahami apa itu digital, maka mereka itu akan terus berkreasi dengan adanya kemampuan tersebut, selalu berpikir kritis dan selalu menemukan hal-hal baru atau bersifat inovatif. Nah, contohnya tidak usah jauh-jauh, kita sering melihat seperti dalam konten-konten video YouTube. Nah, mereka itu sangat kreatif sekali dalam membuat konten. Hal itu tidak terlepas dari kemampuan mereka dalam mengoperasikan digital itu sendiri, ya, mengoperasikan komputer, mengoperasikan smartphone, itu salah satu bentuk literasi digital. Kemudian ada memecahkan masalah. Sama halnya kita memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, kita ditunjang atau dituntun untuk memiliki kemampuan dalam aspek tersebut. Hal ini juga berlaku di dalam literasi digital. Dengan adanya kemampuan digital, kita dapat memecahkan masalah-masalah, mungkin juga berkenaan dengan kehidupan, mungkin berkenaan terkait bisnis. Contohnya dulu kita mengenal bahwa akuntansi itu dicatat secara manual, tetapi dengan penemuan digital yang termasuk di dalam perangkat-perangkatnya seperti komputer, ya, dengan berbagai perangkat di dalamnya, sekarang mampu membuat pencatatan akuntansi itu tidak hanya bersifat manual, namun juga bisa bersifat secara otomatis. Itu semua berkat adanya kemajuan di dalam dunia digital dan berbagai pernak-pernik ataupun komponen-komponen di dalamnya. Kemudian ada berkomunikasi lebih lancar dan berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Nah, digital apalagi ditambah dengan yang namanya basis internet, digital apalagi ditambah dengan yang namanya internet, jaringan internet, maka akan memudahkan seseorang untuk berkomunikasi, ya, berkolaborasi dengan lebih banyak orang karena mereka saling terhubung. Nah, sehingga akan membantu seseorang itu berkomunikasi lebih lancar, berkomunikasi lebih bijak. Nah, itulah beberapa poin penting dalam pendapat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal ini artinya penting adanya sebuah literasi digital. Nah, kemudian manfaat literasi digital. Yang pertama ialah menghemat waktu, ya. Ya, bagaimana tidak? Kita bisa menggunakan berbagai hal kapan saja, di mana saja. Contohnya smartphone, kita bisa membuka apa saja, informasi apa saja, kapan saja, di mana saja, ya kan? Tidak harus kita harus ke perpustakaan, cukup dengan media smartphone. Itu merupakan salah satu bentuk penerapan
uh, literasi digital ya, termasuk manfaat dari literasi digital itu sendiri. Kemudian ada menghemat biaya. Ya, dulu kita mungkin untuk membaca informasi kita harus membeli koran, yang namanya koran ya. Kita harus membeli buku. Sekarang tidak perlu, kita cukup hanya bermodal smartphone. Semua hal bisa kita akses, mulai dari buku, mulai dari informasi mengenai buku, berita-berita terkini, semua ada di situ. Itu merupakan dampak dari adanya sebuah kemampuan dalam menggunakan digital. Kemudian ada belajar lebih cepat ya, seperti yang saya katakan tadi, dimanapun kapanpun kita dapat mengakses berbagai informasi. Sehingga ya dulu mungkin kita hanya belajar itu di sekolah, tetapi sekarang belajar itu kita bisa secara otodidak melalui media-media digital. Kemudian ada ramah lingkungan, kita tidak menggunakan buku lagi, kita tidak menggunakan kertas lagi, cukup semua itu disimpan di dalam media digital seperti PDF ya. Itu merupakan salah satu bentuk penerapan literasi digital. Nah, di dalam Forum Ekonomi Dunia tahun 2015 mereka membagikan gambaran tentang keterampilan literasi. Nah, di dalam Republik Indonesia sendiri sudah tercantum dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama ialah literasi baca tulis. Ini merupakan literasi yang sering kita jumpai, ya, literasi membaca dan menulis, ya. Kemudian numerasi, sains, finansial, budaya dan keluarga negara. Namun yang paling penting adalah literasi digital. Nah, dalam hal ini sudah nampak sekali bahwasanya literasi digital sangat penting dalam kegiatan dunia ya. Hal itu bisa dilihat dari adanya sebuah penetapan Forum Ekonomi Dunia yang menetapkan bahwasanya literasi digital merupakan salah satu komponen dari mengenai keterampilan literasi dasar pada Forum Ekonomi Dunia tahun 2015. Wow, betapa pentingnya literasi digital bagi kehidupan manusia sekarang ini. Nah, kemajuan teknologi itu ya, digital dengan kemajuan teknologi itu tidak dapat dipisahkan, di mana dengan adanya kemajuan teknologi maka akan menunjang adanya sebuah kemajuan juga di dalam berbagai teknologi digital ya. Salah satu smartphone, dulu mungkin smartphone hanya bisa menggunakan pesan suara, sekarang bisa menggunakan ya video callan dari jarak jauh. Nah, namun dengan kemajuan teknologi yang diikuti adanya kemajuan di bidang digital, itu akan memberi dua gambaran, memberi dua kemungkinan yang terjadi di tengah masyarakat. Dan hal ini mungkin tidak bisa dapat kita hindari, yakni adanya sebuah dampak positif atau peluang dan memberi dampak negatif atau tantangan. Nah, ini kembali lagi kepada penjelasan yang pertama, apabila kita menghadapkan kemajuan teknologi itu dengan etika yang benar, maka kemajuan teknologi itu akan memberi peluang kepada kita. Namun sebaliknya, apabila kita tidak menggunakan etika dalam kemajuan teknologi dan digital, maka akan memberi tantangan terhadap kita. Bukan terhadap kita saja, tetapi memberi dampak negatif terhadap mungkin ruang lingkup yang lebih besar seperti di tengah masyarakat ya, sekelompok masyarakat. Jadi di sini kita perlu adanya sebuah etika dalam penggunaan media digital. Kemudian ada mengenai gambaran lagi mengenai pentingnya atau urgensinya literasi digital. Ya, tercatat melalui riset yang dilansir ya, bahwa pada tahun 2017 terdapat 132 juta pengguna internet di Indonesia. Ya, ada peningkatan 51% dalam setahun. Ya, mengapa hal itu terjadi? Karena mereka yang ada di kota-kota besar sudah mengetahui bahwasannya pentingnya adanya sebuah literasi digital ini. Ya, hal itu bisa ditunjukkan adanya peningkatan pengguna internet, yang hal itu tidak terlepas dari yang namanya dunia digital. Ya, kemudian
mengenai media digital sangat memungkinkan adanya peluang. Ya seperti saya katakan tadi, media digital dapat dijadikan sebagai peluang ya, apabila digunakan berbagai kebijakan-kebijakan atau nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat. Nah, seperti meningkatkan keuntungan dalam bisnis e-commerce, ya, lahirnya lapangan pekerjaan yang berbasis media digital, dan pengembangan kemampuan literasi tanpa menegasikan teks berbasis cetak. Sangat jelas sekali bahwasanya literasi digital mampu mengubahnya semulanya bersifat manual menjadi bersifat digital atau bersifat secara efektif, efisien. Mungkin dulu kita tidak pernah mengira bahwasanya jual beli itu bisa dilakukan secara online, tetapi berkat adanya dukungan pengembangan digital pada saat sekarang ini, sangat memungkinkan seseorang itu berjualan secara online, ya kan, ya, serta adanya sebuah lapangan pekerjaan ya yang berbasis media digital. Kemudian dengan adanya jaringan internet, digitalisasi dapat dijadikan media perantara untuk menuju praktik literasi yang dapat menghasilkan teks berbasis cetak. Sebagai contoh, kegiatan menulis di blog. Dahulu orang dalam menerbitkan sebuah karya tulis mereka harus membuat buku, namun sekarang mereka bisa membuat tulisan di dalam blog itu sendiri, blog pribadi. Nah, tinggal kita yang untuk mengakses informasi tersebut di dalam smartphone ataupun komputer kita. Nah, itu betapa pentingnya kita harus memahami, kita harus mengenai yang namanya digital agar kita tidak ketinggalan zaman. Oke. Nah, saran saya sebagai mahasiswa, kita sudah seharusnya lebih memahami yang namanya digital di tengah kita. Ya, suatu negara apabila pun kaya dia akan sumber daya alamnya, namun tidak memiliki pengetahuan terhadap teknologi yang termasuk juga di dunia digital, maka bisa jadi negara tersebut akan ketinggalan zaman. Berbeda dengan halnya apabila kita mengetahui segala aspek teknologi, maka mungkin bisa jadi Indonesia ini akan berubah menjadi negara yang sangat maju berkat adanya penemuan-penemuan baru dalam dunia teknologi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.